Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan terkait dengan soal dan pembahasan dari mata ajar atau mata kuliah akuntansi manajemen. Topik yang saya akan bawakan adalah penentuan harga jual. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Bapak Anto adalah mitra pengelola dari jaringan hotel beranggaran rendah yang baru saja menyelesaikan pembangunan hotel yang memiliki 60 kamar. Diperkirakan di tahun depan, hotel ini mampu menyewakan kamar sebanyak 20.000 malam. Semua kamar memiliki bentuk yang sama dan memiliki harga sewa yang sama. Berikut ini adalah perkiraan biaya operasi di tahun depan. Biaya operasi variabel adalah 64.000 per malam. Kemudian biaya tetap setahunnya adalah gaji dan upah 2.550 juta, pemeliharaan gedung 720 juta, administrasi dan operasi lainnya adalah 1.830 juta rupiah. Pengeluaran untuk pembangunan hotel adalah 15 miliar rupiah. Bapak Anto mentargetkan imbal hasil atas investasi atau return on investment sebesar 24% per tahun. Pertanyaannya adalah, berapakah harga sewa kamar per malam yang ditetapkan oleh Bapak Anto? Kemudian berapakah persentase markup dari harga jual terhadap biaya penuh atau full cost? Kemudian yang ketiga, manajer pemasaran mengusulkan penurunan tarif sewa sebesar 10% yang nantinya akan meningkatkan jumlah sewa kamar sebanyak 10%. Setujukah Anda dengan usulan manajer pemasaran tersebut? Sekarang saya akan membahas jawaban dari pertanyaan soal yang pertama. Langkah yang pertama, kita menghitung laba yang harus diperoleh di tahun depan. Nah, sebelum kita mengetahui labanya, ada formula return on investment itu adalah laba dibagi dengan investasi. ROI-nya di soal sudah ditentukan, kemudian jumlah investasi pembangunan hotelnya juga sudah diketahui. Berarti laba yang harus diperoleh tahun depan itu adalah laba sama dengan ROI kali dengan nilai investasi pembangunan hotel. ROI-nya itu 24%, adapun investasinya 15 miliar, maka laba yang ingin diperoleh di tahun depan itu adalah 3,6 miliar. Oke, labanya sudah kita peroleh, maka kita ke langkah kedua, menghitung harga sewa kamar per malam yang akan ditetapkan. Nah, laba itu adalah penjualan dikurangi total biaya variabel dan dikurangi total biaya tetap. Atau penjualan dikurangi total biaya. Total biayanya dibagi menjadi total biaya variabel dan total biaya tetap. Dari langkah pertama kita dapatkan, laba yang ingin diperoleh tahun depan adalah 3,6 miliar rupiah. Penjualan ini 20.000 P ini adalah, ingat, sales atau penjualan itu adalah P kali Q. Tahun depan, perusahaan akan menyewakan diperkirakan sebanyak 20.000 malam. Nah, sedangkan P-nya ini yang kita cari. Makanya penjualannya adalah 20.000 P. Nah, kemudian biaya variabel totalnya adalah per unitnya, per kamarnya 64.000 per malam, kemudian akan disewakan 20.000 malam ya, 64.000 kali 20.000. Kemudian ini total biaya tetap yang 5,1 ini adalah total biaya tetap seluruhnya. Coba Anda dari soal coba Anda jumlahkan sendiri. Nah, itu akan dapat 5,1 miliar. Oke, maka 20.000 P sama dengan 9 miliar 980 juta rupiah. Ya. Sehingga harganya itu adalah 9 miliar 980 juta dibagi dengan 20.000 P dengan 20.000, maka harga per malam yang akan ditetapkan itu adalah sebesar 499.000 rupiah. Jadi Anda harus paham dengan
formula-formula seperti ini nih. Laba adalah apa, penjualan itu apa kali apa, biaya variabel totalnya apa kali apa, biaya tetap seperti apa. Oke. Berikutnya kita ke jawaban dari pertanyaan yang kedua. Berapa persen markup-nya? Ya, dari total biayanya. Harga jual per unitnya 499.000. Biaya variabel per unit dari soal 64.000. Adapun biaya tetap per unitnya adalah total biaya tetap dari soal 5,1 M dibagi dengan jumlah unit yang diperkirakan akan ditawarkan, jumlah kamar yang ditawarkan di tahun berikutnya 20.000 malam. Maka biaya tetap per malamnya adalah 255.000. Nah, markup per unit itu mudahnya adalah harga jual per unit dibagi total biaya per unit dibagi dengan 1. Nah, total biayanya, dikurangi dengan 1, sorry. Total biaya atau total cost itu adalah variable cost ditambah dengan fixed cost. Variable cost-nya 64.000 per unit. Adapun biaya tetap per unitnya adalah 255.000. Harga jual per unitnya adalah 499.000. Maka kita dapatkan 499.000 dibagi dengan 319.000 dikurangi 1. Sehingga markup-nya dari total cost adalah 56,43%. Oke, ya total cost. Beralih ke jawaban nomor 3. Marketing manajernya, manajer pemasarannya itu memberikan usulan harga jual itu diturunkan 10%. Harga jual awal dari jawaban nomor 1 kita dapatkan per malamnya adalah 499.000. Nah, ini marketing manager mengusulkan untuk diturunkan 10%. Maka harga jual barunya adalah harga jual awal yang 499.000 dikali 1 minus 10%. Kita dapatkan harga jual barunya Rp449.100. Nah, turunnya harga diharapkan jumlah kamar per malam yang ditawarkan itu meningkat 10% dari awal yang 20.000 kamar. Maka jumlah kamarnya yang baru adalah jumlah kamar awal dikali 1 plus 10%. 20.000 awalnya dikali 1 plus 10%, maka akan ada jumlah kamar barunya adalah 22.000. Jadi harga jual barunya turun, tapi diimbangi dengan kenaikan pada jumlah kamar yang dapat disewakan ke pelanggan. Oke, apakah usulan dari marketing manajer pemasaran ini itu dapat diterima oleh perusahaan? Nah, kita harus tentukan dengan harga jual baru dan jumlah malam yang ditawarkan, ya, jumlah malam yang ditawarkan, apakah ada kenaikan laba atau tidak? Nah, itu dia, kita akan coba ya. Nah, sekarang kita menghitung laba dari usulan perubahan harga sewa dan jumlah kamar dalam malam yang bisa disewakan dalam 1 tahun, seperti usulan dari manajer pemasaran. Laba adalah penjualan dikurangi total biaya variabel dikurangi total biaya tetap. Labanya berarti penjualannya, harga jual barunya Rp449.100. Jumlah kamar yang dapat ditawarkan setahun ke depan adalah 22.000 malam. Kemudian dikurangi total biaya variabelnya per malam adalah 64.000 kali 22.000 juga ya, bukan 20.000 lagi. 22.000 malam. Dikurangi biaya tetapnya tidak berubah, tetap 5,1 miliar rupiah. Maka labanya adalah 9.880.200.000 rupiah dikurangi 1.408.000.000 rupiah dikurangi biaya tetapnya 5,1 miliar. Maka laba yang berasal dari usulan manajer pemasaran untuk menurunkan harga sewa yang dapat meningkatkan jumlah kamar yang dapat ditawarkan, maka labanya adalah 3.372.200.000 rupiah. Nah, kita akan membandingkan berapa laba dengan harga awal dan berapa laba dengan harga yang baru.
Nah, laba dengan harga awal yang Rp499.000 itu adalah 3,6 miliar. Kita bandingkan dengan laba yang dari usulan manajer pemasaran untuk meningkatkan harga jual, menurunkan harga sewa dan bisa meningkatkan jumlah kamar yang disewakan. Itu dari perhitungan sebelumnya kita dapat 3.372.200.000 rupiah, maka usulan dari manajer pemasaran itu ditolak karena laba yang diperoleh lebih rendah daripada laba yang awal. Oke, dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait dengan keputusan penetapan harga jual produk atau jasa. Ya, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi manajemen untuk mendapatkan video pembelajaran di akuntansi manajemen, latihan-latihan soal yang Anda bisa kerjakan mandiri, dan ada juga video soal dan pembahasan seperti ini lainnya, juga persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.